Dari Khalid bin Ma'dan, dia berkata, sesungguhnya akan nampak tanda berbentuk tonggak dari api, terbit dari arah timur. Semua penduduk bumi melihatnya. Siapa saja yang mendapati itu, maka hendaklah dia mempersiapkan untuk keluarganya makanan selama setahun. Nu'aim, Al-Fitan 150. Ka'ab berkata tentang tanda yang akan nampak di langit. Itu adalah bintang yang terbit dari timur, menerangi penduduk bumi sebagaimana terangnya bulan pada malam purnama. Nu'aim, Al-Fitan 152. Dari Ka'ab juga, dia berkata, dan sebuah bintang yang dilemparkan menerangi sebagaimana meneranginya bulan. Kemudian bintang itu menggulung dirinya sebagaimana menggulungnya ular, sehingga kedua ujungnya hampir bertemu. Dan bintang yang dilemparkan dengannya menjadi panah, yang menukik dari langit, diiringi dengan suara yang keras, hingga jatuh di wilayah timur. Malapetaka besar menimpa manusia karenanya. Nu'aim, Al-Fitan 160. Muhakik kitab ini menyatakan bahwa sanadnya Hasan. Informasi yang dipaparkan oleh sejumlah atsar ini, atsar-atsar yang diriwayatkan dari ulama salafus salih, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in, maupun selain mereka menambah jelas dua atsar yang sahih dari Ibnu Abbas dan putranya, Ali. Semuanya menguatkan apa yang saya paparkan, yakni bahwa ada keterkaitan erat antara bintang yang menghunjam bumi dengan tanda asap. Sebagiannya secara jelas menyatakan jatuhnya, dan sebagiannya menggambarkan sifat-sifat bintang ini sebelum jatuhnya. Bahwa bintang itu beredar di orbit bumi, atau dekat dari orbit bumi selama beberapa hari, dan menerangi bumi, karena dekatnya hingga menyerupai terangnya bulan. Sebagian dari atsar-atsar ini mengisyaratkan adanya dampak kerusakan yang luar biasa akibat jatuhnya bintang ini ke bumi, sampai pada tingkatan bahwa sebagiannya memaparkan perlunya mempersiapkan persediaan makanan untuk setahun penuh. Atsar-atsar dengan penyifatan seperti ini, sesuai dalam keterangannya dengan apa yang digambarkan oleh kalangan astronom tentang jatuhnya meteor ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. At-Tur 44. Penjelasan ayat ini, walaupun berbicara tentang sikap orang-orang kafir Quraisy yang berpaling menolak kebenaran sebagaimana yang dituturkan oleh beberapa ulama ahli tafsir dan mengandung ancaman untuk mereka, akan tetapi di dalamnya juga terdapat petunjuk yang menakjubkan, yakni keterkaitan antara potongan besar berupa bebatuan yang jatuh dengan awan hitam yang tebal dan bertumpuk-tumpuk. Makna ini telah dipaparkan oleh sejumlah astronom dengan perkataan mereka. Sesungguhnya jatuhnya meteor ke bumi itu cukup untuk menciptakan awan yang berat dengan asap yang bertumpuk-tumpuk, yang menutupi pandangan ke arah matahari, baik secara parsial maupun secara total. Dengannya kita dapat mencermati seberapa mirip keajaiban ini, dan seberapa tepat kesesuaiannya antara pernyataan para astronom dengan apa yang disebutkan oleh ayat tersebut, tentang akibat jatuhnya potongan dari langit. Demikian juga dengan apa yang dituturkan oleh ayat-ayat pada surat Ad-Duhan, bahwa asap itu menyelimuti bumi, menutupi pandangan mata penduduknya, dan di dalamnya terdapat siksaan yang menyakitkan. Ayat dengan penggambaran seperti ini seolah-olah mengisyaratkan pada beberapa peristiwa yang akan terjadi dan akan dialami oleh manusia secara nyata. Inilah yang tidak pernah dialami oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang mengherankan adalah ayat ini termaktub sesudah 15 ayat yang menunjukkan tindakan menyulitkannya orang-orang kafir, kesombongan, ketertipuan, penentangan, dan kekafiran mereka, serta niat mereka untuk menjadikan Allah murka terhadap kelakuan mereka. Yang lebih mengherankan lagi, bahwa 15 ayat sesudah ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan bintang yang jatuh, atau dengan bintang ketika ia jatuh menukik dari atas Hawa. 2. Kaitan antara Dajjal dan tanda asap. Dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ke arah kami ketika kami sedang berbincang-bincang. Beliau bersabda, apa yang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, kami memperbincangkan hari kiamat. Beliau bersabda, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Lantas beliau menyebutkannya asap, Dajjal, binatang, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, HR, Muslim, Al-Fitan wa Asrat As-Sa'in, Hadits No. 2901. Kami katakan, hadits ini sudah dijelaskan pada bagian yang lalu. Yang membantu pemahaman kita di sini adalah pendapat hadits ini, dengan seluruh riwayatnya tidak menyebutkan 10 tanda besar hari kiamat itu secara urut,
tetapi hanya menyebutkannya secara keseluruhan. Dengan mencermati riwayat ini, kita dapatkan bahwa tanda asap itu munculnya sebelum Dajjal, tetapi itu urutan tidak didapatkan di sini. Urutan antara satu tanda dengan tanda yang lainnya kita dapatkan dari sejumlah riwayat dan indikasi lain yang berkaitan. Yang penting disebutkan di sini adalah tanda asap itu dianggap sebagai salah satu tanda besar kiamat, dan itu pasti terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Dari ilmu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Musa itu Musayyad, sesungguhnya aku menyimpan satu simpanan untukmu, beliau menyimpan untuk dia. Pada hari yang langit datang dengan asap yang nyata ad-duhan. 10. Ibnu Sayyad berkata, itu adalah asap. Penjelasan, hadits ini salah satu dari sejumlah riwayat yang memaparkan secara gamblang karakter percakapan yang terjadi antara Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Ibnu Sayyad. Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak mencari tahu identitas sebenarnya Ibnu Sayyad. Apakah dia itu Dajjal ataukah bukan? Kesaksian yang terdapat dalam hadits ini adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu, yakni ayat tentang asap. Lantas Ibnu Sayyad mengetahuinya. Pertanyaan yang perlu diajukan di sini adalah, apa sebabnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih ayat ini secara khusus? Keadaan yang biasa seharusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembunyikan darinya sesuatu yang bersifat benda, seperti panah, atau sepotong barang yang kecil, atau lainnya. Inilah sesuatu yang biasa terbayangkan untuk disembunyikan. Akan tetapi setelah kita amati ternyata sesuatu yang disembunyikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah ayat yang bertutur tentang datangnya asap dari langit. Barangkali di dalam hadits ini terkandung isyarat nabawi yang menunjukkan bahwa salah satu tanda menjelang keluarnya Dajjal itu munculnya tanda asap. Bisa jadi juga tanda asap ini merupakan persiapan bagi keluarnya Dajjal, dan itu berhubungan erat dengan musibah paceklik yang menimpa bumi. Tanda asap juga berhubungan dengan kian dekatnya masa sebelum Dajjal, kemudian menjauhkannya pada 3 hari pertama bagi Dajjal. Tanda asap juga berkaitan dengan tahun-tahun gempa akibat guncangan abnormal tidak seperti biasanya yang terjadi tiba-tiba. Bisa jadi juga tanda asap berhubungan dengan tersebarnya pembunuhan yang merupakan akibat dari paceklik atau kemarau panjang. Yang paling penting di sini adalah mengetahui dan memahami adanya kaitan antara Dajjal dengan tanda asap. Pada umumnya kaitan tersebut adalah tanda asap merupakan tanda persiapan keluarnya Dajjal. Inilah sebabnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembunyikan ayat ini kepada Ibnu Sayyad. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada khutbah beliau sesudah salat gerhana matahari, yaitu manakala beliau bersabda, adapun sesudah itu, sesungguhnya sejumlah orang mendakwakan bahwa gerhana matahari ini atau gerhana bulan itu atau hilangnya bintang ini dari orbitnya itu disebabkan oleh kematian orang-orang terkemuka dari kalangan penduduk bumi. Sesungguhnya mereka telah berdusta, akan tetapi itu adalah salah satu dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah, supaya hamba-hambanya mendapatkan pelajaran dengannya. Lantas Allah melihat siapa di antara mereka yang memperbaharui taubat kepadanya. Demi Allah, sungguh aku telah melihat sejak aku berdiri di sini, mengerjakan salat tadi apa yang pasti kalian temui dalam urusan dunia kalian dan akhirat kalian. Sesungguhnya demi Allah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai keluarnya 30 orang pendusta. Yang terakhir dari mereka adalah si juling orang yang buta salah satu matanya Dajjal. Mata kirinya terhapus hilang. Keadaan itu tidak akan menjadi demikian sampai kalian melihat berbagai perkara kondisinya kian gawat dan buruk pada diri kalian. Kemudian kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian sudah menceritakan sebagian dari itu kepada kalian? Sehingga gunung-gunung itu bergeser dari tempatnya, pada riwayat Al-Hakim dan Ibnu Abi Syaibah, dari posisinya. Al-Hakim, hadits No. 1230, dia berkata, hadits ini sahih berdasarkan syarat 2 Sahih Al-Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak mengeluarkannya. Data yang didapatkan dalam hadits ini. Hadits ini isinya peringatan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau sesudah gerhana matahari. Beliau meneruskannya dengan kabar tentang fitnah Dajjal. Berikut perinciannya secara detail. Yang dapat membantu kita memahami hadits ini adalah kalimat terakhir. Dajjal tidak akan muncul kecuali setelah orang-orang melihat berbagai peristiwa besar di luar kebiasaan, yang besar dampaknya di tengah umat, dan menimbulkan banyak pertanyaan di sekitarnya, atau peristiwa
yang mendorong mereka meneliti atsar-atsar dari ilmu kenabian yang memberi petunjuk kepadanya atau mengabarkannya. Di dalam hadits ini ada petunjuk bahwa terjadinya musibah besar yang menimpa setiap orang dari umat ini. Terjadinya hal-hal yang mengerikan dan mengguncangkan selain yang telah disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali fitnah besar yang akan dialami umat sekarang ini akan muncul dari arah ini, yaitu ketika mayoritas ulama mengalami kebingungan dalam mencari kemungkinan adanya deskripsi atau keterangan detail dan terperinci tentang peristiwa itu di dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadits ini juga terdapat petunjuk akan adanya pergeseran gunung-gunung dari posisinya sebelum Dajjal. Ada dua kemungkinan perkara yang terkandung pada peristiwa ini, berdasarkan pandangan kita, yakni kemungkinan pertama, lenyapnya gunung adalah isyarat tentang zaman kita yang syarat teknologi. Bisa jadi lenyapnya gunung merupakan isyarat yang menunjukkan kota modern dan rekayasa teknologinya yang telah mampu melenyapkan sebagian besar gunung untuk perluasan pemukiman atau semisalnya. Kita bisa mengamati sendiri zaman sekarang ini sangatlah mudah untuk melenyapkan gunung. Kita juga bisa melihat dengan jelas zaman sekarang ini adalah zaman yang sangat sempurna untuk melenyapkan sebagian besar dari gunung yang ada. Padahal gunung merupakan simbol kekukuhan sejak ribuan tahun yang lalu. Kemungkinan kedua, pergeseran gunung adalah akibat berbagai peristiwa alam dan menimbulkan pengaruh pada keseimbangan lapisan bumi. Gunung-gunung itu bergeser dari tempatnya akibat dari perubahan geologi besar-besaran yang menimpa bumi, sehingga mempengaruhi keadaan gunung-gunung itu sendiri, meruntuhkan sebagiannya, dan menggeser dari posisinya. Petunjuk-petunjuk yang terdapat pada pola kalimat hadits ini menguatkan kebenaran kemungkinan kedua, dan kemungkinan inilah yang lebih kuat disebabkan dua hal. Pertama, pola kalimat hadits ini menyandarkan kata pergeseran kepada gunung itu sendiri, sehingga menguatkan bahwa itu tidak terjadi karena perbuatan manusia. Kedua, hadits ini mengisyaratkan adanya indikasi dan perubahan abnormal yang terjadi menjelang munculnya Dajjal, sehingga lebih tepat bila itu terjadi bukan karena perbuatan manusia. Kesimpulan 1. Tanda hari kiamat berupa asap itu terjadi sebelum terjadinya kiamat, dan itu merupakan salah satu tanda-tanda besar hari kiamat. Ayat-ayat Al-Quran yang termaktub pada surat Ad-Duhan menunjukkan bahwa itu adalah asap sejati dan jelas, mendatangi manusia dan menutupi mereka, sehingga mereka tak bisa melihat, menimpakan terhadap mereka siksa yang pedih. Siksa ini memaksa mereka untuk berlindung kepada iman secara terpaksa. Lantas Allah menghilangkan siksa itu dari mereka seraya menjelaskan bahwa lenyapnya siksa ini tidaklah berlangsung dalam waktu lama. Seolah-olah urusan ini berkaitan erat dengan kiamat kecil yang terjadi sebelum kiamat besar. Kiamat kecil ini dimulai dengan munculnya sejumlah tanda besar hari kiamat yang diawali oleh beberapa peristiwa alam yang berkaitan dengan tanda asap. Barangkali kiamat kecil inilah yang disebut dengan nama Azifah pada surat An-Najm, terutama karena makna Azifah adalah dekat. Dua ayat yang termaktub pada surat At-Tur ayat 44 itu berkaitan antara jatuhnya serpihan meteor atau yang serupa dengan itu dari langit dengan awan tebal yang bertumpuk-tumpuk dan dapat dilihat oleh manusia. Dalalah ayat ini menunjukkan itu merupakan peristiwa masa depan yang pasti terjadi. Karena ayat tersebut menceritakan perkataan orang ketika melihatnya. 5 ayat sesudah ayat 44 ini dimulai surat An-Najm yang Allah bersumpah pada permulaannya dengan bintang yang jatuh dari langit dan menutupnya dengan penyebutan sudah dekatnya sesuatu yang dekat Azifatil Azifah. 3. Ada sejumlah atsar dari ulama salafus salih yang mengaitkan antara tanda asap dengan hunjaman benda dari langit. Sebagiannya menunjuk kepada tanda besar yang berdampak sangat dahsyat terhadap kestabilan bola bumi. Pernyataan ulama salaf begitu sempurna kesesuaiannya dengan pernyataan ahli astronomi tentang akibat jatuhnya meteor. 4. Terdapat hubungan yang jelas antara dua tanda hari kiamat, yakni asap dan Dajjal. Kita dapatkan keterkaitan keduanya dari peristiwa pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibnu Sayyad dan pertanyaan beliau kepadanya secara khusus tentang tanda asap. Tujuan dari pertemuan ini adalah menyingkapkan identitas sebenarnya Ibnu Sayyad, yakni apakah dia itu Dajjal ataukah bukan. 5. Ada banyak atsar yang menunjukkan perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba sebelum keluarnya Dajjal, di antaranya atsar yang disebutkan pada bahasan ini, dan yang menunjukkan pada berbagai perkara besar itu tanpa pemisahan. Kemudian atsar-atsar itu
juga menunjukkan lenyapnya gunung. Pendapat yang paling kuat menyatakan hilangnya gunung-gunung itu diakibatkan oleh berbagai peristiwa besar yang menimpa bola bumi.